Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temara. Kali ini seperti biasa saya kedatangan seorang narasumber dan beliau ingin bercerita pengalaman pribadinya. Sebelum saya berkenalan dengan beliau, jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Oke, langsung aja kita berkenalan dengan narasumber kita, Kang Buli. Ya. Sehat, Kang? Alhamdulillah sehat, A. Alhamdulillah. Kang Buli, terima kasih sebelumnya udah mau datang ke studio di balik Temaram untuk berbagi kisah mungkin ya. Kang Buli ini aslinya dari mana? Saya rumah di Andir, A. Di Andir. Kesibukan? Kesibukan sekarang ya paling kalau ada orderan atau apa ya bisa dikerjain, A. Kalau nggak ada orderan ya diem aja paling ngopi nongkrong, A. Maksudnya orderan apa tuh? Orderan Dalam bidang apa? aksesoris, A. Aksesoris seperti wrapping. Oh, aksesoris motor. Ya, motor, A. Oh iya, Kang Buli ini kan kebetulan anak komunitas motor juga ya. Ya. Dari apa tuh? Dari klub KRPIB Bandung. KRPI Independen. KRPIB Bandung. IB Bandung. Oke. Kang Buli, mungkin sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang cerita Kang Buli, mungkin Kang Buli mau sapa-sapa dulu sahabatnya KRPI atau sahabat di balik Temaram. Buat anak-anak KRPIB semoga sehat selalu, lancar terus rezekinya, dan jangan lupa gaspol. Buat anak-anak Tamara pokoknya sehat-sehat selalu. Terima kasih banyak saya sudah diundang ke sini. Iya. Pokoknya sehat selalu, lancar terus channel YouTube-nya. Oke, makasih Kang Buli. Nah, Kang Buli ceritanya cerita pribadi. Ya pribadi ya, itu pribadi dan sama rekan-rekan juga, bareng sama rekan-rekan itu. Itu awalnya seperti apa, Kang? Saya kan dari Bandung tuh ada undangan sebetulnya, Kang. Sebetulnya ada undangan sambil rekreasi ke pantai sih sebetulnya. Ya ada undangan, ya saya diundang sama teman-teman juga diundang, dan ya langsung lah gitu kan prepare. Itu undangan tuh Minggu, saya berangkat malam Minggu jam 10-an lah, 10 malam. Kalau boleh tahu undangannya dalam rangka apa? Itu undangan pernikahan. Oh, hajatan. Ya hajatan lah, jadi disebut adik-adikan lah itu. Sepupu mungkin ya? Bukan sepupu, jadi udah saudara ketemu gede. Ya udah dianggap adik sendiri lah, sama keluarganya udah dianggap keluarga sendiri gitu. Kenapa berangkatnya di malam hari? Ya kesatu kan motor pada prutul semua. Kedua ya pada ada kesibukan kalau siang sore gitu, makanya diambil jadi rembukan dulu berangkat. Jangan sampai ngeganggu sama aktivitas anak-anak gitu. Tapi pas hari hanya itu di hari libur, hari kerja, makanya ngambil izin gitu. Enggak, ngambilnya malam selesai kerja, jadi minggunya libur kan, jadi ngambilnya waktunya malam hari jam 10-an. Saudaraan ya, ya. Oke, ada terjadi apa saat perjalanan? Ya, jam 10 kan kebetulan adik nikah di daerah Pamengpeuk Garut, Kang. Di Pamengpeuk Garut di Sayang Heulang. Iya. Jadi kita memutuskan untuk lewat ke Garut karena rumah adik tuh di Cikajang. Makanya bareng sama pengantin kan. Karena ceweknya yang orang Pamengpeuk kan nikahnya di Pamengpeuk. Karena kalau adik rumah di Cikajang, makanya lewat ke Garut. Jam 10 prepare berangkat jam 11 lah, jam 11 setar.
sampai ke Cikajang subuh. Hmm. Subuh tidur istirahat, pagi-paginya langsung ke Pamengpe ke hajatan. Udah itu ya biasalah namanya di hajatan ya, pada ada yang sebagian ada yang minum, ada yang enggak gitu. Nah, udah beres sambil rekreasi dulu ke pantai Sayang Heulang. Udah hajatan ya kita rekreasi sambil makan-makan, bakar-bakar dulu ikan kan di Sayang Heulang. Udah itu ya memutuskan pulang. Nah, sebelum pulang itu udah pada tidak sejalan gitu kan, ada yang mau ke Garut lewatnya, pulangnya ada yang mau ke Pangalengan, ada yang mau ke Ciwidey gitu kan. Jadi berpisah di jalan gitu. Nggak berpisah, jadi kita rembukan dulu. Ya teman pada nanya, "Bul, ini ada jalan kemana aja?" gitu kan. Ya saya jawab ada 3 lintasan, kata saya, mau lewat Ciwidey, mau lewat Pangalengan, apa lewat ke Garut. Kalau Buli pribadi ya Kang pinginnya ke Garut lagi gitu kan, karena kota ya. Ya karena jangan sampai kemalaman di Ciwidey Pangalengan gitu kan, karena treknya juga lumayan kan, banyak mitos-mitosnya gitu kan. Makanya saya nggak respect kalau lewat Ciwidey. Ada yang nggak respect juga, kata saya udah aja lewat, saya kasih saran udah aja lewat ke Garut lagi, karena kita pulang tuh jam 4, di start tuh jam 4 sore. Karena kan kalau kita lewat ke Garut paling sampai Cikajang tuh maghriban lah ya. Jadi kan kalau dari Cikajang ke Bandung itu kan masuknya udah ramai gitu kan. Penerangan ramai juga, bengkel tambal ban segala macam kan ramai. Kalau sedangkan kalau ke Ciwidey Pangalengan kan kalau ke malam di jalan nanti repot juga. Nah, saya nggak respect juga ke anak-anak. Saya kasih saran ke Garut pada gak mau, pengen nyoba ke Pangalengan ya udah. Kalau ke Ciwidey saya nggak akan ikut, kata saya. Ya udah ke Pangalengan aja gimana? Ya itu gimana baiknya kalau banyak yang mau ke Pangalengan ya ayo saya. Emang berapa motor semuanya? Itu tuh kebetulan 12 motor Kang itu. 12 motor. Ada yang bawa anak juga. Anak umur 3 tahun lah, 3 tahun jalan 4 tahunan. Ya kita memutuskan untuk jalan lewat Pangalengan. Di sepanjang jalan ya biasa. Termasuk Kang Buli ikut juga? Iya, saya juga jalan Pangalengan. Iya, saya juga ikut karena nggak memutuskan ke Garut karena takutnya nanti udah selesai, udah di Bandung ada omongan-omongan yang nggak enak gitu didengar, makanya ya ikut aja. Karena mungkin banyakan ya? Ya banyakan ke Pangalengan. Cuman yang lewat Pangalengan, jadi memutuskan untuk lewat Pangalengan Kang. Nah, lewat Pangalengan motor udah safety semua Kang. Nah, tiba-tiba masuk lintasan menuju Pangalengan di daerah Ranca Buaya ada yang trouble. Ada yang trouble, benerin udah beres, langsung lewat. Kan kalau di perempatan Ranca Buaya kan yang lurus arah Ciwidey, yang kanan arah Pangalengan. Lewat arah Pangalengan di daerah mana ya, kemalaman itu Kang, saya lupa lagi nama daerahnya tuh daerah apa. Saya masuk daerah situ jam 8 Kang. Jam 8 tiba-tiba rantai motor teman trouble di bawah. Saya nunggu di depan. Saya nunggu di depan. Motor saya yang awalnya sehat jadi nggak sehat Kang. Kayak yang nggak turun bensin, kayak yang habis bensin. Saya nunggu di depan sendirian. Berdua sama teman saya ke bawah. Saya sendirian, sisa sendirian saya. Nah, sendirian. Udah itu teman saya naik lagi ke atas. Saya ngecek mesin saya. Teman saya digerung-gerung Kang, motornya kan digerung-gerung karena kayak yang habis bensin Kang. Saya nggak habis ngelos gitu ya.
bukan ngelos, jadi kayak yang nggak turun, kayak yang habis. Karena kalau Sundanya bengok Kang, ngebengok gitu kan. Beberbetan Ya beberbetan. Saya cek bensin itu isi, masih penuh. Kok kenapa kata saya mesin saya jadi gini gitu kan? Ya sama saya digas-gas, di gerung-gerung itu kejadian dekat rumah warga. Ada satu rumah di situ, saya gerung-gerung. Saya juga sempat tegang, kok takutnya kena marah yang punya rumah gitu kan. Nah, saya gerung-gerung, saya matiin lagi. Kok di dalam rumah itu berisik, kenapa nggak negur saya gitu kan? Saya bingung kenapa nggak negur saya. Di dalam rumah itu kan kayak yang ngobrol sambil nonton TV besar, suara TV besar kayak yang ngobrol. Saat itu rumahnya cuma itu aja? Iya, itu aja, nggak ada yang lain? Nggak ada yang lain, cuman itu satu-satunya. Nah udah itu saya nyalain lagi mesin saya karena rasa penasaran saya masih ada. Saya gerung-gerung lagi, kok nggak marah-marah kata saya kan. Saya matiin, saya lihat rumah itu. Saya lihat, kok yang tadinya yang kedengaran berisik, banyak yang ngobrol, saya lihat gak ada siapa-siapa kan. Sengaja dilihat? Sengaja saya lihat, karena pikir saya kan kalau orang gerung-gerung motor pasti berisik, apalagi itu depan rumah orang gitu kan. Kok ini nggak negur-negur saya gitu kata saya. Penasaran juga sama rumah itu. Saya masuk, saya lihat, tengok jendelanya nggak ada orang siapa-siapa kan. Tapi suara TV masih ada? Nggak ada. Waktu saya naik lagi ke motor, ada lagi. Saya lihat lagi nggak ada. Nah dari situ saya maju ke depan. Di depan itu nggak ada rumah. Jadi rumah yang satu itu di bawah. Saya masuk, saya ke depan, diam di depan, mulai ini merinding. Pundak saya pegal-pegal kayak yang di apa itu namanya, tempelin tuh? Ya, digendong mungkin. Ya, berat. Kebetulan saya boncengan sama saudara saya. Saudara saya bilang, dia sempat kasar juga sih, bilang ya kalau Indonesia jangan berhenti di sini ya tuh, hari kamu, katanya gitu. Kata saya kenapa? Udah gak usah banyak tanya, memang saya itu udah merasain kan, merinding, ini berat gitu kan. Saya udah merasain, lihat ke pojok kanan ya ada bayangan gitu kan. Saya maju lagi, pas di depan sama saudara saya ngobrol, tadi kamu lihat apaan? Saya dipelototin sama orang, badannya tinggi, matanya satu, berbulu merah matanya merah. Ya mulai di situ saya mulai panik, emosi ada karena teman saya bilang, kayak saudara saya bilang kayak gitu. Saya bilang gak usah ngomong kayak gini, kalau jangan bahas kayak gini ya, kalau di sini nanti aja di Bandung, kata saya gitu. Nah alhasil saya sambil bawa motor, sambil pundak saya berat kan, gitu merinding. Cuman saya udah ngeh gitu dengan waktu berhenti di situ, saya udah ngeh, ini udah mulai merinding. Saya lihat ke pojok, memang ada yang lihat, cuman saya nggak kayak ada yang merhatiin mungkin. Iya, cuman saya nggak terlalu fokus ke situ. Saya fokus ke anak-anak aja yang masih trouble, ya, yang di trouble, yang di belakang. Nah udah itu saya maju lagi, ketemulah warung yang mau tutup. Saya ngopi sebentar di situ, kirain teman saya yang lewat, padahal bukan teman saya di belakang. Nah, saya nunggu lagi, semuanya udah kumpul lagi Kang, maju lagi, jarak berapa meter lah, trouble lagi. Itu jam 9 Kang. Trouble lagi di daerah mana saya lupa lagi daerahnya tuh. Trouble lampu pada mati, 3 motor mati lampunya. Padahal awalnya enggak. Awalnya semua hidup, cuman punya saya doang yang nggak ada lampu. Punya saya sama teman saya nggak ada, 2.
semuanya mati, yang 3 sisa berarti berapa ya, masih ada yang punya, yang masih nyala lampunya. Maju lagi, maju, pas ditanjakan teman saya trouble lagi, nggak tahu apanya. Ya, saya kumpul bareng sama teman berapa, yang satu udah labas Kang, udah labas, yang satu duluan. Ya yang duluan, udah duluan. Yang anak-anak yang di belakang pada nungguin karena gak mau nyala mesinnya Kang. Busi udah diganti, gak mau nyala, diantepin dulu, cari-cari warung beli rokok karena rokok habis gitu kan, beli kopi, rokok. Nah teman saya ngerokok, beli rokoknya tuh di warung itu cuman ada jarum coklat sama gudang garam merah Kang. Teman saya pengen gudang garam, jadi itu tuh berhenti di pemukiman warga samping masjid. Yang punya rumah tuh keluar, kenapa dek? Ini bu, motor mogok. Ya udah jangan diterusin, nginep aja di sini. Udah disediain tirai lah Kang buat istirahat. Cuman anak-anak tikar ya. Cuman anak-anak nolak untuk istirahat, pingin pulang ke Bandung kan pada kerja gitu. Ya dibetulin, kebetulan saya pergi ke bawah cari warung, beli rokok sama kopi. Nah, kata saya tuh ke teman saya yang bawa anak 3 tahun, mau ngerokok apa bu? Udah aja jarum coklat, kalau nggak ada udah aja gudang garam merah. Tanya gudang garam merah, ya udah, dia kemauan dia gudang garam, ya beli gudang garam, ngerokok lah, ngopi sambil benerin motor. Beres motor nggak nyala Kang. Anaknya dia mau digendong sama saya gitu kan. Mau digendong sama saya gendong lah. Buli karena dia gak mau panggil om, gak panggil kakak gitu kan. Panggilnya cuma nama aja, buli apa kamu Almera, kata saya teh Kang. Lihat itu di sana pocong. Aduh, kata saya melihat ini Kang, cuman segini. Kepala doang. Iya, astagfirullahaladzim. Kata saya, astagfirullahaladzim. Saya lepasin, anak turunin sama saya. Kamu sama mama kamu aja. Saya langsung pergi, langsung diem aja Kang. Lemes badan semua. Tapi Kang Buli jelas lihat sosok pocongnya. Setengah Kang. Jadi waktu lihat tuh cuman gini, nggak ada langsung Kang. Sekelebatan. Saya turunin, kamu mau, bapak ayahnya bilang kunaon. Nah, kata Buli teh ini Kang ke ayahnya, nah budak mana ngomong teh kemana wae, kata saya teh kemana wae budak teh ngomong, udah budak nggak bisa nempok. Ya anak kecil bisa lihat. Saya di situ mulai diem, nggak mau ngomong, nggak mau, diem aja we. Kalau yang temen Kang Buli saat itu kan ada ya? Ada semua. Dia pada ngelihat? Enggak. Cuma Kang Buli doang? Buli, anak-anaknya dia tuh mau digendong Kang. Deket WC, cuman WC-nya agak gelap lah. Saya Buli, saya hampirin, saya gendong. Mau kemana? Ini sini tuh, lihat ada pocong. Waktu itu yang lihat pocong itu anak kecil sama Kang Buli. Iya, cuman yang lainnya enggak ada. Enggak ada. Yang lainnya malah di depan nanti Kang. Kejadian di depan. Dengan wajah hitam pocongnya. Pokoknya saya lihatnya segini Kang. Ininya tali cuman sekelebat, langsung enggak ada. Gelap aja, enggak ada langsung. Saya langsung merinding, muntah-muntah di situ Kang. Langsung bawaannya mual aja. Motor beres, jarak maju berapa meter mati semua lampu Kan, nggak ada lampu. Semua motor yang tiba-tiba pada nyala, yang tadinya nyala, yang tadinya pada nyala, beres di waktu benerin motor yang satu yang saya lihat itu, maju berapa meter mati semua lampu. Untuk mesin udah nyala semua? Mesin udah nyala, cuman lampu semua
yang tadinya terang Ya. jadi gak ada semua. Gimana dong? Ya alhasil ya gendengan aja kan, pelan-pelan gendengan. Nah, jarak berapa meter mau masuk ke daerah Naringgul itu tuh apa Naringgul gitu ya, di Naringgul teman tiba-tiba gak habis pikir lah Kang, gak ada jalan berlubang, gak ada paku, gak lewatin jalan berlubang gitu kan, gak kena apa gitu, ditanjakan ban kempes. Alhamdulillah itu masih tertolong Kang, masih tertolong karena di depan atas ada tambal ban muka masih buka, kebetulan masih buka jam 9 itu kalau nggak salah, setengah 10 gitu masih buka, itu dibuka, gak ada paku, pokoknya nggak ada yang menyebabkan kebocoran. Itu motor baru jadi Kang, ban juga baru sebulan, ban dalam ban luar baru sebulan, udah itu sobek Kang ban dalamnya. Nah di situ saya nambal sama teman saya, dibenerin dulu motor, beres nambalin lama Kang, benerin motor, nambal ban tuh lama, sekitaran 30 menit mah adalah sejam, sambil ngopi sambil sama anak teman-teman yang lain pada di bawah, masih dalam keadaan mogok, udah lost contact, gak ada kontekan. Saya sambil nungguin yang itu apa, yang nambal ban, beres nambal ban di tambal, gak ada paku, gak ada jadi gak masuk akal itu bocornya Kang gitu kan. Nah teman-teman pada di bawah nelpon ke saya, ini saya di bawah trouble lagi katanya, businya mati, kunci sedangkan udah di atas, dianterin ke bawah sama anak-anak di dalam keadaan tanpa lampu kan, dan itu ya dibenerin ke bawah, dikasihin kunci yang saya nemenin yang nambal ban. Nah, versi itu saya kelihatan di atas tuh ke bawah bapak-bapak pakai motor CB. Jelas nampak semuanya kayak manusia. Cuman teman saya nelpon waktu ke atas tadi ada bapak-bapak pakai CB gak ada kepalanya. Padahal saya kelihatan, saya lihat bapak-bapak itu turun ke bawah gak ada kepalanya kan, kata teman saya, kata yang lihat teman. Iya, saya ke bawah lagi, saya ke bawah, mana bapak-bapak yang pakai CB, kata saya kan gak ada. Saya ke atas lagi, ada di depan tambal ban, jadi nggak kemana-mana, cuman ke bawah, balik lagi katanya, nggak sampai ke bawah ke anak-anak. Tapi kata anak-anak ada bapak-bapak pakai CB yang nolong, cuman nggak ada kepalanya. Itu ada di atas, anak-anak kamu, teman-teman kamu di atas pada nambal ban juga. Gitu. Tapi sempat komunikasi sama bapak-bapak itu? Saya kan jadi tambal ban ada bapak-bapak dia. Saya cuman ngedengar, bukan ngobrol, itu cuman ngedengar. Saya mau ke bawah dulu, ke bawah, udah itu ke atas lagi, nggak tahu si bapak itu ada di atas. Saya ke bawah ke anak-anak, nggak nyampe anak-anak, saya ke atas lagi, bapak itu udah ada di atas. Kata anak-anak, bapak-bapak itu nggak ada kepalanya. Ada bapak-bapak itu yang Kang Buli lihat ada kepalanya, ada, tapi teman-teman lihat gak ada kepalanya. nggak ada kepalanya, tapi masih ada si bapak saat itu. Ada di sempat situ. Komunikasi Kang Buli? Pak tadi ke bawah enggak, sama di sini tadi ada yang pakai CB percis pisan, motornya kayak motor si bapak itu. Cuman bapak itu nggak kemana-mana, tanggapannya cuman gitu aja. Iya, udah nggak banyak bicara, langsung masuk ke dalam aja bapak itu. Terus dari situ anak-anak naik, pada naik semua,
Kejadian lagi saya mau nabrak, bukan mau nabrak, jadi ada yang ngelewat, saya sendiri di belakang, paling belakang, saya sendiri ngelewat, dan tiba-tiba ada yang anak kecil kan nyebrang, saya ngerem ngedadak sekali, pas saya lihat nggak ada itu. Nah di situ mulai badan kerasa kan sampai Bandung, sampai kayak yang apa nahan gitu kan, ada yang gendong itu sampai Bandung. Dari itu ya dilanjutin lagi berunding, dilanjutin lagi pelan-pelan, trouble lagi kan. Pokoknya berapa kali trouble itu kan, berapa kali trouble ke pas jalan saya paling belakang kan, karena saya ngikutin temen yang masih nyala lampu belakangnya, ngikutin temen saya di belakang, ngikutin lampu di belakang, mulai terasa aja kan ada yang berat, motor berat juga, nggak mau lari, motor gak mau lari, badan berat, keringatan. Nah di situ anak-anak udah duluan, saya masih di belakang nuturin anak-anak, dan tiba-tiba ya trouble lagi Kang, gak masuk akal kalau trouble-nya Kang. Selama perjalanan itu ya saya ngeres dulu di warung berdua sama teman, anak-anak udah di depan, saya ngeres lagi di warung, langsung lanjut lagi, ketemulah anak-anak di depan, kirain udah sampai Pangalengan, taunya belum, masih di sini, daerah mau masuk Cukul lah. Di situ mati lagi di situ Kang. Motor siapa? Motor teman. Mati. Kenapa kata saya? Nggak tahu, tiba-tiba mati. Beres. Nyala, maju lagi, bocor langsung ban Kang. Yang lainnya atau yang tadi mati mesin? Yang bocor pertama udah beres. Sama saya itu di belakang, yang satu lagi bocor Kang. Nggak masuk lubang, nggak ada paku, sobek lagi, itu nggak ketolong kan, ganti dong. Nggak ada tamal ban tutup, ada tamal ban cuman tutup, tamal ban tutup, saya ketok gitu kan, Pak mau tamal, nggak ada ban dalam, nggak ada ban dalamnya, harus diganti karena sobek. Waktu saya buka, pinjam kuncinya aja Pak, saya buka, gak ada paku, gak ada apa-apa kan, sobek. Ya hasil saya cari rumput sama cari sampah gitu, buat dimasukin ke ban. Waktu cari rumput ya banyak kayak yang lari-lari kan, cari rumput, lari-lari, anak-anak lari-lari gitu kan. Kata saya, siapa itu? Karena saya cari rumput sendiri Kang, di seberang, siapa itu di atas tanah itu lari-lari jam segini. Saya lihat gak ada, fokus aja cari rumput, saya benerin motor. Badan udah panas dingin saya Kang, itu posisi. Beres di situ dimasukin rumput lah, ban ituin rumput, beres, bisa jalan lagi, trouble lagi kan di depan tuh. Udah beres, saya maju lagi, trouble lagi. Itu berapa kali? Itu adalah 6 kali sampai 7 kali trouble. Dan trouble-nya beda-beda? Ya, cuman trouble-nya gak masuk akal kan gitu. Beres sampai Pangalengan jam 3. Jam 3 ketemu sama teman saya. Kenapa belum pulang? Saya nunggu kalian, katanya. Yang tadi pertama labas yang saya lihat kosong itu, saya labas, saya diem, saya nanya, kenapa bukannya labas, saya nunggu kalian.
sambil muka tegang dan cemas, Kang. Kenapa kata saya, kenapa tegang cemas kayak gitu? Saya mau masuk jurang katanya. Lagi kenceng bawa motor, tiba-tiba ada kakek-kakek lintas. Nah di situ kerasa lagi saya, kan muntah-muntah di situ kan. Beres itu ya pulang ke rumah ya sakit sampai pulang ke rumah jam 4 jam 5 saya pulang ke rumah. Besoknya saya sakit. Berapa lama sakit? 2 hari lah. Sempat ditanyain ke orang pintar? Enggak ya, cuman ke ibu doang sih. Ke ibu doang ceritain ya, minum obat, tidur sambil istirahat ya, kasih air, tidur, udah aja enak-enakan lagi kan. Cuman itu sih kalau di daerah itu. Itu yang teman-teman ngerasain sakit juga? Enggak, teman-teman cuma Kang Buli aja ya, saya doang kan. Cuman ada satu teman doang yang muntah-muntah terus. Berapa lama? Gak tahu itu mah, saya nggak nanya-nanya. Teman saya yang sakit, teman saya sakit 2 hari kalau nggak salah ya, 2 hari. Itu kejadian 2000 berapa, 2020 2019 gitu. Masih baru ya? Masih baru kemarin. Tapi alhamdulillah semuanya selamat. Alhamdulillah selamat gitu kan. Jadi ada pelajaran tersendiri ya, cuman ya ada pelajaran tersendiri karena masuk daerah jangan ceroboh, jangan semena-mena gitu kan. Karena saya lintas tuh sambil minum kan, habis minum gitu kan, dalam keadaan tidak normal ya. Saya keadaan gak normal sampai pakai obat-obatan segala gitu kan. Makanya jadi pelajaran juga bagi saya gitu kan itu. Tapi kan niatnya mungkin untuk supaya tidak ngantuk ya, supaya kuat gitu di perjalanan ya, gitu, supaya tidak ngantuk doang sih Kang, bukan gaya-gayaan atau apa sih. Ya, saya ngerti. Karena perjalanan malam apalagi di tempat sepi seperti itu ya, pastilah ada aja gitu. Ya pasti. Oke, Kang Buli, terima kasih atas ceritanya. Saya ngerasain ada sosok yang nempel di Kang Buli sampai kesakitan seperti ini ya. Makanya tadi saya tanyain Kang Buli, nggak sempat nanya ke orang pintar kah gitu. Soalnya sosoknya udah nempel banget, makanya pundak berat ya. Justru nanya ke orang pintar malah tidur di orang pintar. Pernah dulu Kang tidur di orang pintar malah ditemenin sama yang kayak gituan gitu kan. Seperti yang nganter teman sih, betulnya nganter teman, sempat nganter teman ketiduran di sana. Sempat saya lihat gak bisa berdiri, gak bisa tidur, gak bisa kalau sunanya erep-erep ya. Belum, bukan erep-erep Kang. Jadi posisi itu saya sila. Udah aja sila dari jam 12 malam sampai jam 5. Gak gerak sekali. Gak gerak, gak bisa gerak. Mau berdiri juga gak bisa. Ngambil air dari termos juga sambil sila aja. Nyesot kalau itu cuma. Oke, itu pengalaman Kang Buli ya. Oke Kang Buli, sebelum saya tutup mungkin Kang Buli ini mau kesan dan pesan buat sahabat Teteh. Sahabat apa? Sahabat Teteh. Oh ya, kesan-kesannya ya apa ya, bingung saya udah ngomong kayak gini Kang, ini juga merinding. Pesannya mungkin pesannya nggak bisa ngomong lagi Kang, ini mah merinding serius Kang. Oke, nggak apa-apa. Ini juga udah keringatan aslinya. Merasakan auranya ya. Kayak kalau bahas bincang-bincang kayak gini udah, karena kalau saya boleh ngomong, sosok pocong hitam itu udah ada di belakang. Dengan muka yang hitam. Oke lah, kalau nggak ada pesan dan kesan, terima kasih sekali lagi untuk kisahnya. Mungkin ini pelajaran buat sahabat Teteh juga, buat sahabat-sahabat yang mungkin suka
perjalanan malam-malam Ya. lebih hati-hati Ya mungkin lebih ya. hati-hati dan Sep- jangan sembrono lah Kang, Ah. intinya mah Kang. Sompral juga Harus, mungkin ya. ya harus apa disebut, kalau apa namanya, harus pakai sopan santun lah, Iya, iya, pokoknya iya. Adab mungkin ya. adab ya, pakai adab lah. Jadi dimanapun mungkin adab itu perlu ya. Apalagi saat sebelum berangkat ada perasaan yang kurang enak, janganlah itu Ya, karena saya diteruskan. itu sembrono sih Kang, Iya, iya, apalagi terpengaruh ya habis minum Iya, itu iya. sebenarnya. Oke, buat sahabat DT yang ingin bercerita seperti Kang Buli, bisa kirim via email kami di baliktemaram@gmail.com atau boleh juga via DM kami di baliktemaram.id, dan bisa juga berkomentar di video ini. Nanti ada tim kita yang supportnya, dan tak lupa saya ingatkan, Jangan ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.